Formasi berasal dari kata farmason yang berarti obat atau racun. Sedangkan pengertian farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, orang Sumeria menjadikan tumbuhan sebagai obat. Hal ini dibuktikan dengan penemuannya sebuah tablet yang diolah dari tanah, dicampurkan gum resin, dari markazi dan herbal yang dilarutkan dengan bir kemudian dijadikan masa tablet. Definisi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan dari olahan atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sumber obat. Beberapa sumber obat antara lain: 1. Fulvis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditunjukkan untuk pemakaian luar. 2. Fulveres merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk diminum sekali pakai atau sekali minum. 3. Tablet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler, kedua permukaan rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. 4. Pil merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. 5. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. 6. Kaplet atau kapsul tablet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kompak cetak, bentuknya oval seperti kapsul. 7. Larutan atau solutiwans merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. 8. Suspensi atau suspensiwans merupakan sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut terdepresi dalam fase cair. 9. Emulsi atau emulsiones merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. 10. Galenik merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. 11. Ekstrak atau ekstraktum merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. 13. Immunoserum atau immunosera merupakan sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. 14. Salep atau unguenta merupakan sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. 15. Suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. 16. Obat tetes atau gutai merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. 17. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. 1. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contoh, paracetamol. 2. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Contoh, CTM. 3. Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Contohnya, amoxicillin. Yang keempat, obat golongan narkotika. Narkotika merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Contoh, ganja, heroin, dan opium. Obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dibeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Contoh, obat herbal, beras kencur, kunyit asam, dan temulawak. 1. Serbuk fulvis. Serbuk fulvis adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral, dalam, atau untuk pemakaian luar. Serbuk vulvas. Serbuk vulvas adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pemanas lain yang cocok. Keuntungan Pulfles. 1. Dosis mudah disesuaikan dengan berat badan anak. 2. Obat dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan badan anak. 3. Praktis. 4. Cara pembelian yang mudah. Kerugian Pulveres, waktu untuk menyediakan obat puyuh relatif lebih lama, sulit melakukan kontrol kualitas, dan tingkat higienitasnya cenderung lebih rendah daripada obat yang dibuat di pabrik. Jelaskan tentang sediaan kapsul beserta kelebihan dan kekurangannya serta contohnya. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras atau lunak yang dapat larut.
Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga dibuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Keuntungan sediaan kapsul: yang pertama, bentuknya menarik dan praktis. Yang kedua, cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi obat yang berasa dan tidak berbau enak. Yang ketiga, mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga obat cepat diabsorpsi. Kekurangan sediaan kapsul: yang pertama, tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori kapsul tidak dapat menahan penguapan. Yang kedua, tidak bisa untuk zat-zat higroskopis atau menyerap lembab. Dan yang ketiga, tidak bisa untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Pertama, kapsul cangkang keras atau kapsulae durae terdiri atas bagian wadah dan tutup atau kapsulae operculateae yang terbentuk dari metil selulosa, gelatin, pati atau bahan lain yang sesuai. Yang kedua, kapsul cangkang lunak atau kapsulae moles merupakan satu kesatuan berbentuk bulat atau silindris atau bulat telur yang dibuat dari gelatin atau kadang disebut gel lunak atau bahan lain yang sesuai.